Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kasus kali ini dari negara kita, Indonesia, yang dimana seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di Singapura ini dihilangkan nyawanya oleh kekasihnya yang merupakan warga asli Bangladesh. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan ini tentu aja bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media dan gak bosen-bosen aku bilang kalau kalian mau baca langsung, monggo silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Seorang wanita bernama Nur Hidayati Wartono Surata yang lahir pada tahun 1984. Ini lahir dan dibesarkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekaligus tempat ia tinggal bersama ibunya yang bernama Warsem dan ayah tirinya bernama Muradi. Di sini nggak diketahui jelas bapak kandungnya Nur, tapi yang jelas setelah bercerai, ibunya Nur ini menikah lagi dengan Munarti. Nur merupakan anak ketiga dari 5 saudara. Di lingkungannya ini, Nur dikenal sebagai sosok yang periang, menyenangkan, mudah bergaul. Jadi nggak heran kalau Nur ini punya banyak teman di desanya. Saat usianya ini menginjak 20 tahun, Nur memutuskan menikah dengan seorang pria yang nggak disebutkan identitasnya. Dan sejak menikah, Nur ini jarang berkumpul dengan teman-temannya karena waktunya ini udah habis ngurusin rumah. Kalau ada suara bapak-bapak masuk, biarin aja lah ya. Soalnya udah dari tadi, dari jam 10 gue tungguin. Mereka ternyata kayaknya begadang deh. Ditambah lagi, Nur ini dikaruniai putra yang ia beri nama Wisnu Prayogi, yang tentu aja makin gak punya waktu lagi selain ngurus rumah dan juga putranya. Namun sayangnya rumah tangga Nur ternyata gak mulus, karena pada tahun ke-7 pernikahannya, Nur dan suaminya memutuskan untuk bercerai, dan gak diketahui apa penyebab dari perceraian Nur. Tapi yang jelas, hak asuh atas Wisnu, anaknya ini jatuh ke tangannya Nur. Dan sejak saat itu Nur menjadi single mom untuk anaknya Wisnu. Dan karena Nur ini merupakan tulang punggung untuk keluarganya ya, Nur mulai mencari pekerjaan. Jadi pada tahun 2012, kala itu Nur yang berusia 28 tahun ini tertarik untuk bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW. Dan hal ini ia ceritakan kepada keluarganya. Dan mendapati keinginannya si Nur, keluarganya ini pun mendukung Nur ya. Dapat restu kan dari keluarganya, Nur kemudian mendatangi agen penyalur tenaga migran Indonesia di lingkungannya dan lanjut mengurus semua berkas-berkas yang ia perlukan. Singkat cerita, di tahun yang sama, Nur akhirnya terbang ke Singapura untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga yang merupakan asli Singapura. Nur juga memiliki majikan yang baik. Nur juga tinggal di rumah majikannya, dan karena emang aslinya Nur ini mudah bergaul ya, ia juga jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nur tentu aja sangat bersyukur, ditambah lagi gajinya Nur ini lebih besar daripada penghasilannya di Indonesia. Nur juga rutin mengirim gajinya ke kampung setiap bulannya untuk keperluan sekolah anaknya. Nur juga menyisihkan sebagian uang gajinya yang rencananya Nur ingin membangun sebuah rumah di kampung. Meskipun berbeda negara ya, Nur ini tetap rutin memberikan kabar kepada keluarganya di kampung. Jadi Nur sering telepon atau video call yang menunjukkan bahwa Nur terlihat baik-baik aja meskipun berada di negara orang lain, yang tentu aja membuat keluarganya Nur ini tidak terlalu khawatir. Masih di tahun yang sama, Nur secara nggak sengaja ya ketemu dengan seorang pria yang kemudian akhirnya mereka menjalin hubungan kayak pacaran ya. Laki-laki tersebut bernama Ahmed Salim yang lahir pada 1 Januari 1989, yang merupakan imigran asal Bangladesh yang datang ke Singapura dan menjalani profesinya sebagai pelukis. Meskipun usianya Ahmed ini jauh lebih muda, tapi Ahmed ini sangat mencintai Nur. Bahkan hubungan mereka juga berlangsung cukup lama hingga bertahun-tahun. Sampai pada tahun 2017 saat usia hubungan mereka ini 5 tahun, Nur dan juga Ahmed mulai merencanakan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan hal ini dibuktikan di bulan November 2017, Nur dan Ahmed melangsungkan pertunangan mereka, dan mereka juga sudah berencana untuk menikah di tahun 2018 di bulan Desember. Dari sini terlihat kisah cinta beda negara ini sangat terlihat harmonis dan baik-baik saja. Selain hubungan asmaranya yang sangat baik,
Pekerjaan Nur juga baik-baik saja. Nur juga cukup beruntung karena sejak pertama kali Nur menginjakan kakinya di Singapura, Nur ini udah 3 kali memperpanjang kontraknya, sekaligus 3 kali juga Nur berganti majikan, dan majikannya ini syukur alhamdulillahnya memperlakukan Nur ini dengan baik. Selain itu, finansial Nur juga cukup membaik ya. Nur mampu menyekolahkan anaknya, dan dari hasil kerja kerasnya, Nur juga mampu membeli sebidang tanah dan juga membangun rumah. Pada bulan Mei 2018, Nur yang sudah menjalin hubungan dengan Ahmed, bahkan sudah berencana menikah di bulan Desember, Nur justru berkenalan dengan seorang pria asal Bangladesh lainnya bernama Shamin Shamizur Rahman yang merupakan tukang ledeng. Entah sejak kapan mereka bertemu, tapi yang jelas Nur dan Shamin berselingkuh di belakangnya Ahmed. Bahkan mereka ini rutin bertemu seminggu sekali. Sampai pada suatu hari Ahmed ini curiga dengan Nur, dan ia pun mulai bertanya sama Nur, "Nur, apakah kamu berselingkuh dengan pria lain?" Nur ini ngaku bahwa ia berselingkuh dan tahu kalau dirinya udah dikhianati ya. Ahmed pun pergi dalam keadaan yang marah. Ahmed juga menghubungi ibunya untuk dijodohkan aja dengan wanita lain. Sedangkan ibunya Ahmed ya, mendapat kabar tersebut, ibunya pun nurut aja permintaannya Ahmed dan mengatur pernikahan anaknya di bulan Februari 2019. Setelah ditinggalkan Ahmed ya, Nur lanjut menjalani hubungannya dengan Shamin. Tapi sayangnya hubungan keduanya ini nggak berlangsung baik karena beberapa bulan kemudian mereka berdua akhirnya putus. Sementara Ahmed yang tahu kalau Nur ini udah putus sama selingkuhannya, meminta Nur untuk CLBK yuk. Dan Nur nggak pakai pikir panjang, Nur mau diajak balikan lagi sama Ahmed di bulan Agustus. Kala itu Nur dan Ahmed pergi ke suatu hotel, tapi di sana mereka justru bertengkar hebat karena Nur baru mengetahui kalau Ahmed ini akan menikah di bulan Februari dengan wanita lain. Merasa dirinya ini terpojok, Ahmed juga marah karena semua ini terjadi karena Nur yang berselingkuh dan mengungkit hubungannya dengan Shamin. Dan karena pertengkaran inilah Ahmed yang emosi pun membekap mulut Nur dengan menggunakan handuk. Tapi saat itu melihat Nur yang meronta-ronta ya untuk lepas dari bekapannya Ahmed, Ahmed kemudian melepaskan Nur dan saat itu Nur langsung minta maaf kepada Ahmed. Ahmed kemudian memaafkan Nur, tapi ia juga mengancam akan menghabisi Nur kalau ketahuan selingkuh lagi. Kali ini ku maafkan, tapi kalau ketahuan sekali lagi, aku habisi kau ya. Setelah kejadian itu, Nur pulang ke rumah majikannya dan menghubungi orang tuanya Nur. Ia juga menceritakan semuanya, termasuk saat ia dibekap Ahmed. Mendengar itu ya, ibunya Nur nyuruh untuk Nur melaporkan Ahmed ke polisi. Tapi Nur menolak. Nur bilang, aku gak mau berurusan sama polisi, pasti bakalan repot, bakalan ribet. Apalagi nanti aku bakal susah buat dapetin majikan kalau aku berurusan sama polisi, Bu. Tapi Nur, ibu ini khawatir, atau kalau enggak kamu pindah aja deh ke Hong Kong, kata ibunya. Karena tentu aja ya, ibunya ini sangat khawatir. Sayangnya Nur menolak saran dari ibunya. Udah, ibu pokoknya tenang aja, Nur akan baik-baik aja di sini dan Nur janji bakal putusin Ahmed setelah hutang Nur ini lunas. Jadi Nur ini punya hutang ke Ahmed sebesar kurang lebih 5 juta rupiah. Gitulah ya kurang lebihnya percakapan antara Nur dan juga ibunya. Singkat cerita, pada bulan November 2018, masih di tahun yang sama, Nur berkenalan dengan pria lain asal Bangladesh juga yang bernama Hanifah Muhammad Abu lewat sosial media Facebook. Hanifah ini merupakan pemegang izin kerja sebagai tukang reparasi di Singapura. Dan sejak berkenalan, Hanifah dan juga Nur ini ternyata saling jatuh cinta dan mereka juga memutuskan untuk berpacaran. Nur juga menceritakan tentang Ahmed ke Hanifah dan berjanji untuk segera putus dari Ahmed karena Ahmed juga udah punya calon istri di Bangladesh. Singkatnya, pada tanggal 9 Desember 2018, Nur menghubungi Ahmed lewat telepon. Nur juga mengakui hubungan barunya dengan pria lain dan meminta Ahmed untuk putus dan kembali ke calon istrinya di Bangladesh. Mengetahui pengakuan Nur, Ahmed tentu aja merasa hancur lebur ya. Ahmed juga minta Nur untuk mau ketemuan dengan Ahmed untuk terakhir kalinya di tanggal 23 Desember 2018. Tapi Nur dengan tegas menolak dan meminta hubungannya berakhir di telepon aja dan gak perlu ketemuan lagi. Karena gimana pun juga Nur sebenarnya takut kalau Ahmed nanti bakal ngebekap Nur lagi. Apalagi Nur ini pernah diancam mau dibunuh sama Ahmed.
Mendengar penolakan tersebut, Ahmed ini tentu kesal dan juga marah ya. Tapi Ahmed terus membujuk Nur untuk mau ketemuan sama Ahmed. Tapi hasilnya nihil. Nur tetap gak mau ketemuan sama Ahmed lagi. Dari sini Ahmed yang emosi ya, memikirkan nih gimana caranya agar Nur mau balik lagi sama dia. Kalaupun pahitnya Nur gak mau balik sama aku, maka orang lain juga gak boleh dapetin Nur gitu. Dalam pikiran yang kacau, Ahmed ini mulai memikirkan sebuah rencana yang mengerikan. Dan di hari yang sama Ahmed pergi untuk menarik sejumlah uang sebesar 1.150 dolar Singapura atau sekitar 14 jutaan. Setelah itu Ahmed pergi ke toko perabotan dan membeli sebuah tali. Dan beberapa hari setelah Nur memutuskan hubungannya di telepon, Ahmed setiap harinya ini menghubungi Nur. Pokoknya spam telepon, memohon agar Nur ini mau ketemu dengan Ahmed terakhir kalinya. Dan Ahmed juga janji untuk nggak mengganggu Nur lagi kalau Nur mau ketemu sama Ahmed. Nur yang udah capek banget ya diteror sama si Ahmed ini, akhirnya mau untuk ketemu sama Ahmed. Di sisi lain ya, Nur juga berpikir mungkin memang harusnya ketemu kali ya, agar hubungannya ini benar-benar selesai. Dan juga Nur berniat untuk melunasi sisa hutangnya ke Ahmed sebelum ia pulang ke kampungnya, karena ia rencananya ini mau pulang kampung di tanggal 15 Januari 2019. Mereka juga sepakat untuk bertemu di tanggal yang sudah ditetapkan. Pada tanggal 30 Desember 2018 di malam hari, Nur dan Ahmed janjian untuk ketemuan. Ahmed juga udah memesan hotel di Golden Dragon yang terletak di Geylang, Singapura. Sebelum berangkat ya, Nur ini sempat menghubungi ibunya di kampung dan bilang nih kalau Nur mau menyelesaikan hubungannya dengan Ahmed. Ibunya yang tahu kalau Nur ini mau ketemuan sama Ahmed pun khawatir dan juga bilang, sebaiknya kamu gak usah ketemu sama Ahmed lagi. Tapi Nur berusaha nih meyakinkan ibunya kalau Nur akan baik-baik aja, dan sekalian juga Nur ini mau lunasin hutangnya. Setelah menutup teleponnya, Nur kemudian pergi ke hotel Golden Dragon dengan penuh keyakinan bahwa malam ini hubungan antara Nur dan juga Ahmed pun harus dan akan berakhir. Setibanya Nur di hotel, Nur langsung masuk ke kamar yang sudah ditetapkan. Terlihat dia di sana udah ada Ahmed yang lagi nunggu dia. Nur kemudian duduk dan mulai ngobrol. Tapi di luar dugaan ya, si Ahmed ini justru meminta Nur buat balikan lagi sama dia. Nur yang kesel ya, tentu aja menolak permintaannya Ahmed. Nur ini datang cuma mau balikin hutangnya. Setelah itu selesai. Ahmed yang denger Nur gak mau balik lagi sama dia ini kesel dan mengambil handuk hotel, kemudian menghampiri Nur. Nur yang melihat itu ya, dia panik karena kan dulu dia pernah dibekap gitu. Dia takut, akhirnya Nur ini berusaha untuk kabur. Ahmed yang lihat kalau Nur ini mau kabur ya, langsung menghampiri Nur dan mencengkram Nur, kemudian membanting tubuh Nur. Setelah itu ia juga mencekik Nur dengan handuk hotel, jadi dililit di. Dalam situasi itu, Nur berusaha melawan dan melepaskan cekikan. Karena melihat Nur ini melawan ya, Ahmed semakin gelap mata dan memutar kepalanya Nur dari kiri dan kanan sampai-sampai kupingnya Nur mengeluarkan cairan merah. Di titik ini seketika Nur ini pingsan. Si Ahmed ini yang ngelihat kalau Nur ini udah nggak sadar, ia kemudian mengambil tali yang udah dia beli sebelumnya, lalu dia lilitkan tali tersebut ke lehernya Nur dan mengencangkan tali itu selama beberapa menit sampai Nur ini sempat kejang-kejang dan meninggal dunia. Melihat Nur yang udah nggak bernyawa, Ahmed buru-buru ya membereskan tali dan memasukkan talinya itu ke dalam tas dan mengambil uangnya Nur sebesar 30 dolar Singapura atau kalau dirupiahin kurang lebihnya 381.000 rupiah. Selain itu Ahmed juga mengambil handphone dan juga kartu transportasi umum yang ada di sana bernama EasyLink miliknya Nur. Kemudian Ahmed pergi meninggalkan hotel, tapi sebelum pergi Ahmed ini memperpanjang waktu selama 2 jam ke depan. Setelah itu Ahmed kembali ke asramanya di Sungai Tengah Lodge. Kemudian Ahmed memberikan uang kepada rekannya bernama Khalik sebesar 1.000 dolar Singapura atau kurang lebihnya 12 jutaan dan mengatakan kepada temannya ini untuk memberikan uang tersebut ke ayahnya yang ada di Bangladesh kalau nanti Ahmed ditangkap polisi karena ia baru aja menghabisi nyawa seseorang. Si Khalik ini ya yang dengar pengakuannya Ahmed, dia ngerasa takut, tapi kemudian iya aja gitu karena takut juga jadi sasaran. Sementara di sisi lain di hari yang sama pada pukul 10:15 malam hari, petugas hotel Golden Dragon mengetuk kamar yang dipesannya Ahmed untuk memberitahu bahwa jamnya ini udah habis, ini mau dilanjut perpanjang atau enggak.
Tapi setelah diketuk berkali-kali nggak ada jawaban dari kamar hotel, dan petugas kemudian menghubungi security untuk minta didobrak kamar tersebut. Dan setelah didobrak, para staf hotel ini kaget melihat tubuh seorang wanita yang tergeletak di atas kasur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Pihak hotel langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi nggak lama ya mendatangi hotel Golden Dragon, dan polisi kemudian mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Jasad Nur juga dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi meminta keterangan para staf untuk mengetahui siapa sih pelakunya. Dengan mudah polisi mendapat banyak sidik jari yang dianggap sebagai milik pelaku dari penghilangan nyawa Nur. Keesokan harinya di tanggal 31 Desember 2018 pada pagi hari sekitar jam 11-an, Ahmed Salim akhirnya ditangkap polisi di tempat kerjanya dan dibawa langsung ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Untung aja ya di sini polisi gercep nangkep si Ahmed. Karena rupanya ya sebelum Ahmed ini ditangkap, Ahmed ini sempat mengajukan buat balik kampung ke Bangladesh untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun. Jadi pada besoknya lah, tanggal 1 Januari 2019. Coba bayangin kalau polisi ini telat nangkep Ahmed. Ahmed pasti udah pulang ke negaranya. Pada tanggal 2 Januari 2019, Ahmed Salim ini resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan Nur Hidayati, dan di hari yang sama pihak keluarga juga baru tahu kalau Nur ini telah meninggal dunia karena dibunuh Ahmed. Warsem yang kaget dapat kabar tersebut ya udah menduga kalau Ahmed lah pelakunya, karena Nur kan sebelumnya ini sempat nelfon dan ngasih tahu ibunya kalau Nur ini mau ketemuan sama si Ahmed. Setelah proses otopsi selesai, jasad Nur juga dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Pada tanggal 15 September 2020, persidangan pun digelar, dan dalam persidangan, Ahmed ini nggak menyangkal atas perbuatannya. Ia hanya mengaku marah saat Nur bilang kalau pacar barunya ini lebih baik daripada Ahmed. Dan pengacara Ahmed juga memberikan bukti medis yang mengatakan kalau Ahmed ini mengalami gangguan mental saat menghabisi Nur. Tapi Dr. Christopher Sheok yang merupakan seorang psikiater pemerintah mengatakan bahwa meskipun Ahmed Salim memiliki gangguan mental, tapi gejalanya ini tidak terlalu parah untuk bisa menghabisi nyawa seseorang. Selain itu, faktanya Ahmed dianggap merencanakan pembunuhan Nur karena ia sengaja mengosongkan tabungannya dan berniat kabur ke negaranya 1 hari sebelum Ahmed tertangkap. Selain itu, Ahmed juga sengaja membawa tali yang dipakai untuk mencekik Nur, yang dianggap semua itu direncanakan dari orang yang waras. Ahmed dinyatakan bersalah atas pembunuhan Nur Hidayati berdasarkan pasal 300A KUHP dan dijatuhi hukuman mati. Setelah permohonan bandingnya ke pengadilan banding dan permohonan gerasinya kepada Presiden Singapura ini ditolak, pada 28 Januari 2024, Ahmed Salim dieksekusi mati dengan cara digantung. Aku nggak bisa berkata-kata dengan kasus ini, tapi yang jelas kalau kalian mau ketemu atau kenalan dengan orang baru atau ya dengan siapapun lah, ya, mohon untuk lebih hati-hati. Itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.